Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Netriwati MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian, dan kepada teman-teman yang sedang menonton dimanapun kalian berada, saya harap kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Adapun topik kita pada video kali ini adalah tentang instrumen penelitian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Yunita Kalestari selaku moderator sekaligus pemateri, dan rekan-rekan saya di sini ada Siti Kurniawati dan Bella Alivia Sidik. Teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Siti Kurniawati. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian instrumen penelitian. Secara umum, instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengumpulkan informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, sebagai bahan pengolahan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti. Adapun secara fungsional, kegunaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Pengertian instrumen penelitian menurut beberapa ahli. 1. Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 2. Menurut Noto Atmojo, pada tahun 2010, Noto Atmojo mengungkapkan instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Farida Yusuf Taib Nafis. Menurut Farida Yusuf Taib Nafis, pengertian instrumen dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk merekam informasi yang dikumpulkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya langsung, yaitu jenis-jenis penelitian. Instrumen penelitian memiliki beberapa jenis, di antara lain kuesioner, wawancara, tes, dan observasi. Baik, kuesioner sendiri yakni teknik pengumpulan data dengan mengajukan banyak pertanyaan tercatat yang diperlukan untuk mendapatkan info dari responden berupa laporan menyangkut pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mengetahui kabar menyangkut satu buah masalah di mana responden sanggup memberikan jawaban serasi bersama pertanyaan yang diberikan. Kuesioner ini juga disering disebut dengan angket, dan angket memiliki dua jenis, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Untuk mengertinya sendiri, angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Sedangkan angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai. Biasanya, angket terbuka berupa pertanyaan esai, sedangkan angket tertutup berupa pertanyaan pilihan ganda. Itu perbedaannya juga. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung.
untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara adalah instrumen pengukuran atau yang dikenal sebagai kuesioner lisan. Ini melibatkan proses di mana peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal seseorang peneliti sebelumnya. Akan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian sebelum bertemu responden untuk pendapat mereka tentang suatu hal. Biasanya, peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban dicatat oleh peneliti. Bahan-bahan yang dapat digunakan selama periode wawancara termasuk tape record, kertas, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara pribadi atau melalui telepon atau sistem surat elektronik. Jadi wawancara ini bisa bersifat fleksibel. Yang selanjutnya, yang ketiga, tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu tes kepribadian, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes intelijensi, yang keempat tes sikap, yang kelima tes minat, dan yang terakhir adalah tes prestasi. Selanjutnya kita akan masuk ke observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, atau observasi dilakukan secara non-partisipatif atau pengamat tidak ikut serta dalam kegiatannya langsung, dia hanya berperan sebagai pengamat. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamat, tes kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan bisa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan dan kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Yang terakhir, kita akan masuk ke dokumentasi. Bentuk instrumentasi dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist atau memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada checklist, peneliti memberikan tally pada setiap kemunculan gejala. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Jika instrumen dibuat atau dikembangkan sendiri, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1. Merumuskan masalah penelitian, 2. Menemukan variabel penelitian, 3. Menentukan instrumen yang akan digunakan, 4. Menjabarkan konstruksi setiap variabel, yang kelima, menyusun kisi-kisi instrumen setiap variabel, yang keenam, menyusun butir-butir instrumen, yang ketujuh, kaji ulang butir-butir instrumen, yang kedelapan, menyusun perangkat sementara, yang kesembilan, uji coba perangkat instrumen, yang ke-10 perbaikan instrumen, dan yang terakhir penataan perangkat instrumen akhir. Baik, materi terakhir akan dibawakan oleh Bella Alivia Sidik. Untuk Bella dipersilakan. Selanjutnya adalah validitas. Apa sih sebenarnya validitas itu? Validitas adalah suatu derajat ketetapan instrumen atau yang disebut juga dengan alat ukur. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwasanya jenis-jenis validitas itu beragam. Yang pertama itu ada validitas permukaan, ada validitas isi, empiris, konstruk, dan yang terakhir adalah faktor. Suatu instrumen dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama pada kelompok yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Ada 3 macam reliable, yaitu koefisien stabilitas, ada ekuivalen, dan yang terakhir adalah koefisiensi internal.
Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah instrumen penelitian adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur dan mengambil data primer melalui kajian-kajian empiris serta sistematis. Instrumen yang baik harus bersifat valid dan reliabel. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada salah kata dan salah perilaku, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.